Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Perjuangan single moms berdampak pada anak. Menjadi orang tua tunggal seringkali bukanlah suatu pilihan, melainkan akibat dari keadaan. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari single parenting. Tujuan kami adalah meminimalkan dampak buruk pada anak-anak kita. Menjadi seorang ibu tunggal menghadirkan tantangan dan berkah yang unik. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan. 1. Ibu tunggal seringkali menjalin hubungan yang dalam dan kuat dengan anak-anaknya berkat perhatian penuh dan dukungan emosional yang mereka berikan. 2. Ibu tunggal mempunyai otonomi untuk mengambil keputusan secara mandiri mengenai pengasuhan, pendidikan, dan aktivitas anaknya tanpa perlu berkonsultasi dengan pasangan. 3. Ibu tunggal dapat menjadi teladan yang menginspirasi bagi anak-anaknya dengan menunjukkan ketahanan, tekad, dan kemampuan mengatasi hambatan. 4. Keberhasilan menangani tugas mengasuh anak secara mandiri dapat menanamkan rasa prestasi dan kebanggaan yang mendalam pada ibu tunggal. 5. Ibu tunggal seringkali memiliki kemampuan organisasi yang sangat baik, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi untuk mengelola tuntutan pekerjaan, mengasuh anak, dan tanggung jawab rumah tangga. 6. Banyak ibu tunggal merasa berdaya dan mandiri saat mereka menjalani kehidupan dan menjadi orang tua dengan cara mereka sendiri. 7. Tanpa perselisihan atau pendekatan pengasuhan yang saling bertentangan di antara pasangan, ibu tunggal dapat menciptakan lingkungan rumah yang berpotensi lebih tenteram dan harmonis. 8. Ibu tunggal memupuk kekuatan, kecerdikan, dan keterampilan memecahkan masalah yang luar biasa untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kekurangan. 1. Merasa lelah, mencoba mengelola pekerjaan, mengasuh anak, dan tugas-tugas rumah tangga sendirian dapat membuat Anda merasa lelah secara emosional dan fisik, terutama tanpa orang tua yang mendukung. 2. Kesulitan keuangan, ibu tunggal seringkali menghadapi kesulitan keuangan, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh untuk menafkahi anak-anak mereka tanpa bantuan keuangan tambahan. 3. Pengorbanan perawatan diri, ibu tunggal mungkin kesulitan menyediakan waktu untuk perawatan diri dan kepentingan pribadi, karena fokus utama mereka adalah memenuhi kebutuhan anak dan menangani tugas sehari-hari. 4. Kurangnya koneksi sosial, ibu tunggal mungkin merasa terisolasi secara sosial karena terbatasnya kesempatan untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan teman dan teman sebaya di luar tanggung jawab mereka sebagai orang tua. 5. Kebutuhan akan dukungan, ibu tunggal mungkin mengalami kesulitan karena kurangnya sistem dukungan yang kuat, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan emosional, bantuan pengasuhan anak, atau bantuan pada saat dibutuhkan. 6. Satu-satunya tekanan dalam pengambilan keputusan, ibu tunggal memikul beban dalam mengambil semua keputusan penting bagi anak-anak mereka, yang bisa jadi sangat berat tanpa masukan atau bantuan dari pasangannya. 7. Perasaan kesepian, ibu tunggal mungkin mengalami perasaan kesepian atau terisolasi, terutama jika mereka tidak memiliki jaringan teman dan keluarga yang kuat untuk memberikan dukungan. 8. Tindakan penyeimbangan kehidupan kerja, menyesuaikan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan anak-anak bisa sangat menegangkan, sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk perawatan diri dan relaksasi. 9. Hilangnya waktu keluarga. Ibu tunggal mungkin melewatkan aktivitas keluarga tradisional yang biasanya melibatkan dua orang tua, yang dapat menjadi tantangan bagi orang tua dan anak-anak. Cara mengatasi stres. 1. Terhubung dengan orang lain, bangun jaringan teman, keluarga, atau kelompok pendukung yang dapat memberikan dukungan emosional, membantu pengasuhan anak, atau menawarkan bantuan praktis. 2. Jadikan perawatan diri sebagai prioritas, luangkan waktu untuk aktivitas yang mendorong perawatan diri untuk memulihkan tenaga dan menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. 3. Kelola keuangan dengan bijak, buat anggaran dan gali sumber daya keuangan untuk meringankan tekanan keuangan dan memenuhi kebutuhan anak Anda. 4. Bersikaplah realistis. Temukan keseimbangan antara ekspektasi Anda sebagai orang tua dan keterbatasan pribadi, dan jangan ragu untuk meminta bantuan agar tidak merasa kewalahan. 5. Rayakan kesuksesan, luangkan waktu untuk mengakui dan merayakan pencapaian pribadi dan mengasuh anak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan tetap termotivasi. Menjadi ibu tunggal berarti menghadapi kesulitan dan menikmati momen-momen indah,
sambil mencari bantuan dan menjaga diri untuk menciptakan lingkungan yang bahagia dan sehat bagi Anda dan anak. Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan. 1. Usia anak Anda, kesulitan dan kegembiraan menjadi orang tua tunggal dapat berubah berdasarkan usia dan kebutuhan anak Anda. 2. Alasan menjadi ibu tunggal. Alasan menjadi orang tua tunggal dapat mempengaruhi kesehatan mental ibu dan anak. 3. Pentingnya memiliki sistem pendukung. Memiliki sistem pendukung yang dapat diandalkan berupa teman, keluarga, atau pilihan pengasuhan anak dapat sangat meringankan beban orang tua tunggal. Ingatlah bahwa meskipun ada kesulitan, ibu tunggal membesarkan anak-anak yang tangguh, cakap, dan membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Jika Anda berpikir untuk menjadi orang tua tunggal, pertimbangkan baik-baik kelebihan dan kekurangannya, dan ingatlah bahwa ada sumber daya dan jaringan dukungan untuk membantu Anda mencapai kesuksesan. Dampak negatif dari single mother. Menjadi orang tua tunggal membawa kesulitan tersendiri yang dapat berdampak pada anak, namun perlu diketahui bahwa banyak orang tua tunggal yang mampu membesarkan anak dengan bahagia, sehat, dan sukses. Dampaknya terhadap anak-anak dapat sangat bervariasi tergantung pada keadaan individu, sistem pendukung, dan pendekatan pengasuhan. Berikut ini beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. 1. Permasalahan keuangan, menurunnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya risiko kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya dan peluang. 2. Keterbatasan waktu, kurangnya waktu berkualitas bersama orang tua, dan menurunnya partisipasi orang tua di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Ketegangan emosional, potensi perasaan sedih atau ditinggalkan, beradaptasi dengan perubahan dinamika keluarga. 4. Kurangnya teladan, tidak adanya teladan khusus gender di rumah, dan lebih sedikit contoh hubungan orang dewasa yang positif. 5. Tantangan pendidikan, potensi penurunan prestasi akademik dan peningkatan kemungkinan putus sekolah dalam kasus tertentu. 6. Kesulitan perilaku, peningkatan risiko masalah perilaku dan tingginya kasus penyalahgunaan zat dalam penelitian tertentu. 7. Hambatan sosial dan interpersonal, perjuangan dalam membentuk keterikatan yang aman dan kemungkinan masalah kepercayaan dalam hubungan di masa depan. 8. Tanggung jawab tambahan, anak-anak mungkin memikul lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan kakak-kakak mungkin mengalami pengasuhan. 9. Berkurangnya sistem pendukung, semakin kecilnya hubungan keluarga dan potensi stigma sosial di komunitas tertentu. 10. Konsekuensi kesehatan, kemungkinan pengabaian terhadap layanan kesehatan karena keterbatasan waktu atau keuangan, dan meningkatnya tingkat stres yang berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan. 11. Menjelajahi sejarah keluarga dan identitas budaya dapat menghadirkan tantangan unik dalam mengembangkan kesadaran diri, dan harga diri juga mungkin terpengaruh. 12. Adanya peluang rendahnya prestasi pendidikan dan potensi berkurangnya pendapatan di masa depan berdasarkan faktor sosial ekonomi. Penting untuk digarisbawahi bahwa ini adalah risiko yang mungkin terjadi, bukan hasil yang pasti. Banyak orang tua tunggal menciptakan lingkungan yang mengasuh, aman, dan membesarkan anak-anak yang utuh. Elemen-elemen seperti pola asuh yang baik, bantuan dari keluarga besar dan masyarakat, serta akses terhadap sumber daya dapat sangat mengurangi risiko-risiko ini. Masyarakat dapat menawarkan bantuan dalam mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pilihan penitipan anak yang terjangkau. 1. Jadwal kerja serbaguna. 2. Jaringan bantuan masyarakat yang kuat. 3. Kesempatan belajar bagi orang tua tunggal. 4. Pelayanan penunjang kesejahteraan mental orang tua dan anak. Dengan dukungan dan sumber daya yang tepat, anak-anak dari orang tua tunggal dapat berkembang dan mencapai kesuksesan yang sebanding dengan anak-anak dari rumah tangga dengan dua orang tua. Bagaimana membesarkan anak bagi single moms? Membesarkan anak-anak sebagai ibu tunggal dapat menjadi sebuah tantangan, namun dengan dedikasi, dukungan, dan strategi yang efektif, sangatlah mungkin untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengasuhan bagi anak-anak Anda. Berikut beberapa tips untuk membantu menavigasi peran sebagai ibu tunggal dengan sukses. Buat sistem pendukung. 1. Andalkan keluarga dan teman Anda untuk mendapatkan dukungan emosional, bantuan praktis, dan pengasuhan anak bila diperlukan. 2. Bergabunglah dengan kelompok dukungan bagi ibu tunggal untuk terhubung dengan orang lain, berbagi pengalaman, dan mencari nasihat. Jadikan perawatan diri sebagai prioritas. 1. Beristirahatlah secara teratur dan fokuslah pada aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan Anda.
2. Jangan takut untuk meminta bantuan saat Anda membutuhkannya, baik dari sistem pendukung Anda atau sumber daya profesional. Tetapkan rutinitas reguler. 1. Tetapkan jadwal makan, pekerjaan rumah, dan waktu tidur yang konsisten untuk memberikan stabilitas bagi anak Anda. 2. Komunikasikan harapan dan aturan yang jelas untuk meningkatkan disiplin dan konsistensi. Mendorong komunikasi terbuka. 1. Ciptakan ruang yang aman bagi anak Anda untuk mengekspresikan diri dan mendengarkan secara aktif pikiran dan perasaan mereka. 2. Menumbuhkan komunikasi terbuka dengan mendorong diskusi tentang kegiatan sehari-hari, sekolah, persahabatan, dan tantangan apapun yang mungkin mereka hadapi. Jadilah contoh yang baik. 1. Tunjukkan pada anak Anda cara menangani tantangan dengan ketahanan, tekad, dan keterampilan memecahkan masalah. Pimpin dengan memberi contoh dengan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, dan ketekunan. 2. Meningkatkan kesehatan. Berikan contoh yang baik kepada anak Anda dengan mempraktikkan kebiasaan sehat seperti tetap aktif, mengonsumsi makanan seimbang, dan istirahat yang cukup. Mengelola keuangan dengan bijaksana. 1. Buat rencana pengeluaran untuk mengelola keuangan Anda secara efektif dan memprioritaskan pengeluaran penting seperti perumahan, utilitas, bahan makanan, dan pendidikan. 2. Melihat sumber daya yang tersedia seperti program bantuan pemerintah, tunjangan anak, dan beasiswa untuk membantu meringankan tekanan keuangan. Rencanakan waktu berkualitas bersama. 1. Maksimalkan waktu yang dihabiskan bersama anak-anak Anda dengan mengatur aktivitas yang mendorong ikatan, seperti tamasya keluarga, permainan malam, memasak bersama, atau membacakan cerita pengantar tidur. 2. Luangkan waktu individu dengan setiap anak untuk memperkuat ikatan Anda dan membuat mereka merasa dihargai dan dilibatkan. Mencari bimbingan profesional. 1. Pertimbangkan untuk mengikuti kelas atau lokakarya parenting untuk mempelajari teknik parenting yang efektif, keterampilan komunikasi, dan cara menangani tantangan. 2. Jika perlu, carilah terapi atau konseling profesional untuk diri Anda sendiri atau anak-anak Anda untuk mengatasi masalah emosional atau perilaku dan menavigasi transisi yang sulit. Rayakan prestasi. 1. Akui kemajuan. Luangkan waktu untuk mengakui dan merayakan kemajuan yang dicapai anak Anda, baik besar atau kecil, untuk mendorong rasa percaya diri mereka dan menciptakan suasana yang mendukung. 2. Penghargaan diri. Beri diri Anda penghargaan atas pencapaian Anda sebagai orang tua tunggal, seperti memikul tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, untuk membuktikan kerja keras dan ketekunan Anda. Pertahankan sikap positif dan kemampuan beradaptasi. 1. Menerima perubahan. Tetap terbuka untuk beradaptasi dengan situasi dan hambatan baru yang menghadang dalam perjalanan Anda sebagai orang tua. Pertahankan pola pikir yang fleksibel dan tetap positif tentang kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan. 2. Rangkullah kebahagiaan. Carilah momen kegembiraan dan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari Anda bersama anak-anak Anda, dengan fokus pada cinta dan hubungan yang Anda miliki meskipun ada kesulitan yang mungkin Anda hadapi. Menjadi seorang ibu tunggal adalah peran menantang yang menuntut dedikasi, kesabaran, dan ketahanan. Dengan membangun sistem pendukung yang dapat diandalkan, berfokus pada perawatan diri, mendorong dialog terbuka, dan memberikan contoh positif, Anda dapat memupuk suasana penuh kasih dan dorongan bagi anak-anak Anda untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat. Meski tidak mudah, namun membesarkan anak-anak yang luar biasa adalah hal yang bisa dilakukan. Berikut beberapa saran untuk membantu Anda di jalur yang memuaskan ini. Membangun fondasi yang kuat. 1. Jadikan diri Anda prioritas. Ingat, menjaga diri itu perlu, bukan egois. Sisihkan waktu untuk relaksasi, hobi, atau waktu berkualitas bersama teman-teman yang suportif. Anda yang cukup istirahat dan segar akan menjadi orang tua yang lebih baik. 2. Manfaatkan jaringan dukungan Anda. Jangan ragu untuk bersandar pada keluarga, teman, atau layanan penitipan anak untuk mendapatkan bantuan. Meminta bantuan bukanlah sebuah tanda kelemahan, hal ini memang membutuhkan sebuah desa. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan ibu tunggal untuk terhubung dengan orang lain yang memahami pengalaman Anda. 3. Kembangkan komunikasi terbuka dengan anak Anda. Lakukan percakapan yang jujur dan terbuka dengan anak Anda tentang keadaan Anda. Atasi kekhawatiran mereka dan dorong mereka untuk berbagi emosi dengan Anda.
4. Tetapkan rutinitas yang konsisten, terapkan jadwal makan, waktu tidur, pekerjaan rumah, dan pekerjaan rumah. Hal ini akan membawa stabilitas dan prediktabilitas dalam kehidupan anak-anak Anda. 5. Fokus pada perencanaan keuangan, penganggaran sangatlah penting. Cari tahu pilihan penitipan anak, program bantuan pemerintah, dan strategi mengelola keuangan dengan satu pendapatan. 6. Dorong anak laki-laki untuk dekat dengan figur pengganti ayahnya. Hal ini akan membangun role model yang baik untuk putra kesayangan. Menciptakan lingkungan positif. 1. Habiskan waktu berkualitas dengan setiap anak, meskipun Anda sedang sibuk. Baik itu membaca, bermain, atau berbicara, buatlah itu berarti. 2. Jadilah teladan positif bagi anak Anda. Tunjukkan pada mereka kekuatan, ketahanan, dan pentingnya mengejar impian mereka. 3. Mendorong kemandirian dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai usia. Ini membantu mereka mempelajari keterampilan hidup yang berharga dan merasa berhasil. 4. Kenali dan rayakan pencapaian anak Anda, besar atau kecil. Ini meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuat mereka tetap termotivasi. 5. Menetapkan batasan dan mengatakan tidak apa-apa. Ini mengajarkan anak-anak Anda tentang rasa hormat dan tanggung jawab. Sumber daya tambahan. 1. Jelajahi berbagai program bantuan pemerintah yang dapat memberikan bantuan keuangan, dukungan pengasuhan anak, dan sumber daya lainnya untuk keluarga dengan orang tua tunggal di wilayah Anda. 2. Mencoba untuk mendapatkan pendapatan lain dengan berbisnis, misalnya berdagang online atau bisnis kecil makanan siapa tahu bisa viral juga. 3. Memanfaatkan sumber daya online seperti situs web dan komunitas virtual untuk mengakses informasi bermanfaat, terhubung dengan kelompok dukungan, dan menemukan tips berguna yang dirancang untuk ibu tunggal. 4. Ingatlah bahwa mencari dukungan kesehatan mental itu penting. Jika Anda merasa kewalahan atau kesulitan mengatasinya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada sumber daya di luar sana untuk membantu kesejahteraan emosional dan mental Anda. Menjadi seorang ibu tunggal adalah sumber kekuatan, bukan kelemahan. Hadapi tantangan secara langsung, nikmati kemenangan, dan ingatlah bahwa Anda mendapat dukungan di jalur ini. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.